Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma amma ba'du. Saudara-saudariku yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuasaan dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitunya terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat atau dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'ullaha hatta yukshafa ma bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan keduanya untuk menakut-nakuti para hamba-hambanya. Dan sungguh tidaklah gerhana bulan itu terjadi ataupun tidaklah gerhana matahari itu terjadi karena kematian atau kelahiran seorang manusia. Apabila kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka sholatlah dan berdoalah kepada Allah hingga gerhana tersebut hilang dari kalian. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, khasafatis Syam faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'a yakhsha an takuna sa'ah. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, takut, khawatir akan terjadi hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atal masjida fa shalla bi'atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi masjid. Kemudian beliau sholat dengan sholat yang panjang, ruku dengan ruku yang lama, sujud ya dengan sujud yang begitu lama. Bahkan kata Abu Musa, aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadhil ayatu allati yursilullahu la takunu limauti ahadin wala lihayati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Dan gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian seseorang ataupun karena kelahiran seseorang. Tetapi Allah menjadikan gerhana tersebut untuk menakut-nakuti para hamba-hambanya. Fa'idha ra'aitum syai'an min dhalik, apabila kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, fafza'u ila dzikri wa du'aih wa istighfari, maka bersegeralah kalian untuk berzikir, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwasanya kejadian gerhana, peristiwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu merupakan tanda, salah satu tanda daripada kekuasaan Allah, salah satu tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti para hamba-hambanya agar kita kembali kepada Allah, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita harus meyakini bahwa tidak ada satu kejadian pun di antara sekian banyak kejadian yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para hambanya, melainkan agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil hikmah dari kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan tersebut. Yang pada akhirnya kita dituntut untuk selalu kembali kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu melakukan muhasabah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kejadian gerhana bulan ataupun kejadian gerhana matahari atau fenomena yang semisalnya merupakan ujian Allah untuk hamba-hambanya, yaitu agar untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini peringatan kepada mereka dari berlarut-larut dalam kemaksiatan, dan supaya mendorong mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kejadian yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para hambanya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut, agar kita selalu takut kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra, Allah mengkhabarkan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat tersebut, kata Allah, tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda tersebut yang menunjukkan kekuasaan Allah, kecuali untuk menakut-nakuti para hambanya. Dan di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya terjadinya gerhana. Sebuah kejadian besar yang mungkin banyak dianggap remeh oleh manusia. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memperingatkan umatnya untuk kembali ingat dan segera menegakkan salat, untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh tatkala terjadi peristiwa gerhana tersebut. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari, bulan adalah bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua fenomena alam ini untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada hambanya, sehingga semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk peristiwa gerhana. Gerhana ini bukan terjadi karena kematian seseorang ataupun karena kelahiran seseorang. Kebetulan ketika itu putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Sementara keyakinan kaum jahiliyah ketika itu bahwa gerhana terjadi karena kelahiran atau kematian seseorang. Maka Nabi pun menegaskan hal itu, bahwasanya gerhana terjadi bukan karena kematian ataupun kelahiran seseorang, tetapi itu semua terjadi untuk membuat para hambanya merasa takut, agar selalu bertaubat kepada Allah, agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa meskipun gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah peristiwa alam, seorang muslim hendaknya tidak hanya memandang peristiwa ini sebagai peristiwa alam biasa. Hendaknya seorang muslim memandang bahwa hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.
kemampuan Allah untuk mengatur bulan, kemampuan Allah untuk mengatur matahari. Sehingga jadilah malam, terjadinya siang. Itu karena kekuasaan Allah. Bahkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan semuanya sebagai waktu siang, Allah mampu. Atau malah sebaliknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu memanjangkan waktu malam atau memendekkan waktu siang. Allah maha mampu. Atau seperti matahari misalnya, yang sangat terang, dengan kuasa Allah bisa tertutup. Sehingga suasana menjadi gelap. Hanya tinggal bayangan cahaya putih yang mengelilinginya. Ya. Mungkin bagi sebagian orang, ya, mereka melihat kejadian ini adalah kejadian atau sebatas kejadian alam yang Masya Allah yang indah seperti itu. Mereka tidak memikir atau tidak pernah terbayang oleh mereka siapa yang menciptakan, siapa yang mengaturnya. Mungkin mereka hanya memikirkan, oh ini fenomena alam yang layak diabadikan dengan kamera atau divideokan dengan kamera mereka. Namun hendaknya bagi seorang muslim, kejadian semacam ini bukan hanya sebatas fenomena alam saja. Namun ini adalah peringatan dari Allah agar kita semakin takut kepada Allah. Karena seorang muslim mengimani bahwa kejadian ini pasti ada penciptanya. Pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap semacam inilah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kejadian-kejadian fenomena alam yang terjadi. Dan seperti ini juga yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ketika terjadi gerhana misalnya, beliau sampaikan kepada para sahabat bahwa itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Rasulullah ingatkan. Agar apa? Agar kita semakin mengagungkan Allah. Agar kita semakin takut kepada Allah. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya." Rasulullah katakan, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan keduanya tersebut, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu tidak terjadi karena kematian atau kelahirnya seseorang. Rasulullah perintahkan, jika kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah. Lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika terjadi gerhana bulan, ketika terjadi gerhana matahari, hadirkan perasaan takut kepada Allah. Jangan jadikan ini hanya sebagai sebatas semangat untuk mengabadikan dalam kamera saja. Karena gerhana bulan ataupun gerhana matahari bukan semata fenomena alam saja. Namun gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.